Kembali lagi bersama channel kita semua. Jika Anda suka, jangan lupa komen, like dan subscribe, serta bila Anda berkenan. Selamat membaca dan mendengarkan. Perintah Kaisar Naga, Bab 4145-4148. Ketika Willis melihat Avery maju, dia membuang ekspresi sembrono di wajahnya dan dengan cepat berkata dengan sungguh-sungguh, Junior Willis Ouyang memberi penghormatan kepada Senior Zhong. Bagaimana kabar ayahmu, Solomon Ouyang? Avery bertanya. Kabar ayahku sangat baik, dan dia seringkali membicarakan tentang Senior Zhong. Dia sering berbicara kepada kami tentang persahabatan kalian berdua. Kata Willis. Hahaha, persahabatan bukanlah apa-apa. Ayahmu licik dan sangat picik. Setiap kali dia kalah dalam pertandingan, dia berpura-pura baik-baik saja di permukaan, tapi marah besar di balik layar. Sedemikian rupa sehingga dia akhirnya mempraktikkan keterampilan jahat dan mencoba mengalahkanku dengan metode ini, dan akhirnya pergi ke Pulau Dewa Pengobatan. Ngomong-ngomong, aku juga yang bertanggung jawab menyebabkan ayahmu menjadi seperti ini. Avery menghela nafas. Senior Zhong, tidak perlu menyalahkan dirimu sendiri. Jika bukan karena kamu, ayahku tidak akan pergi ke Pulau Dewa Pengobatan, dan dia tidak akan bisa mencapai keadaan seperti sekarang ini. Ini mungkin takdir. Seperti kata pepatah, takdir tidak bisa dirubah. Willis sebenarnya menghibur Avery. Takdir. Avery tersenyum pahit, ya, ini adalah takdir. Sudah ditakdirkan. Semuanya sudah ditakdirkan. Senior Zhong, kamu tidak perlu mengikuti tes. Saya akan mengirimkan pesawat roh khusus untuk mengantar Senior Zhong ke Pulau Dewa Pengobatan. Willis tahu bahwa dengan kekuatan Avery, akan mudah untuk mengatasi penyakit sulit dan rumit dalam daftar medis. Bagaimanapun, Avery adalah ahli pengobatan, sosok yang lebih kuat dari ayahnya. Tapi Avery menggelengkan kepalanya dan berkata, aku tidak akan pergi ke Pulau Dewa Pengobatan, dan aku tidak tertarik dengan tempat jatuhnya Dewa Pengobatan. Aku hanya ingin membantu semua orang untuk lulus ujian. Kata-kata Avery membuat Willis sangat malu. Tapi dia tidak mengatakan dia tidak bisa menerima bantuan pada awalnya. Avery sepenuhnya dapat menemukan solusi untuk berbagai penyakit sulit dan rumit dalam daftar medis, dan menggunakan kesadaran spiritualnya untuk menyebarkannya kepada semua orang yang hadir. Dengan cara ini, semua orang bisa lulus penilaian. Mendengar kata-kata Avery, membangkitkan secercah harapan semua orang. Jika ini mungkin, mereka semua bisa pergi ke Pulau Dewa Pengobatan. Senior Zhong, metode ini tidak adil, tapi karena Senior Zhong yang mengatakannya, saya tidak bisa berkata apa-apa. Willis tidak menghentikan Avery. Bagaimanapun, Avery memiliki hubungan erat dengan ayahnya, dan dia ingin memanggilnya sebagai seorang senior. Ketika semua orang melihat bahwa Willis tidak bisa menghentikannya, semua orang sangat bersemangat. Ekspresi Dave juga sedikit bergerak. Dia juga ingin melihat apa kekuatan Avery ini. Mampu dikagumi banyak orang, dan menjalin hubungan baik dengan Pulau Dewa Pengobatan, nampaknya Avery ini bukanlah orang yang jahat. Nenek Zen menaruh kebencian padanya, sehingga dia melarikan diri selama beberapa dekade. Tapi Avery telah menyadari kesalahannya, dan sekarang dia tidak tertarik pergi ke tempat di mana Dewa Pengobatan jatuh. Baginya, kultivasi tidak lagi sepenting hubungan antara pria dan wanita. Namun, bagi sebagian besar biksu di dunia surga dan manusia, budidaya adalah prioritas pertama. Bahkan jika mereka menemukan biksu lain untuk melakukan kultivasi ganda, itu hanya untuk mempercepat budidaya mereka. Avery melihat daftar pencarian medis, dan semua informasi hijau di dalamnya tersapu olehnya. Segera setelah itu, ada momen singkat dari pesan ilahi, dan kemudian dia tiba-tiba membuka matanya. Sebuah pesan ilahi muncul di benak Dev. Penyakit ketujuh disebabkan oleh terlalu banyak meminum pil selama budidaya, yang telah merusak meridian dan memerlukan penggunaan pil Tongmai untuk pengobatan. Penyakit ke-13 disebabkan oleh keracunan. Racunnya adalah pil tahan dingin. Meski untuk melawan flu yang parah, orang tersebut melakukan latihan berbasis api, yang menyebabkan saluran Qi tersumbat. Energi spiritual menjadi kacau, dia dapat menggunakan pil irama api Suanji untuk menyembuhkannya. Pasal 22. Avery menjelaskan sebagian besar gejala di atas secara rinci, bahkan penyebabnya, dan obat mujarab dan resep apa yang harus digunakan untuk mengobatinya. Ini sama dengan memberi tahu semua orang jawabannya, dan semua orang dapat menyalinnya. Jika sudah dijelaskan masalahnya, dan masih belum ada cara untuk memurnikan ramuan yang sesuai, maka itu sangat buruk, dan tidak ada gunanya pergi ke konferensi alkimia.
Dev mendengarkan transmisi suara Avery dan melihat banyak gejala di dalamnya, dan menemukan bahwa Avery memang sangat kuat. Dev mampu menganalisis dan menemukan pengobatan untuk beberapa penyakit, tetapi dia tidak tahu dari mana penyakit itu berasal. Tapi Avery mampu menceritakan semuanya secara detail, yang menunjukkan betapa ahlinya keterampilan medis orang ini. Dev tidak bisa tidak mengagumi Avery. Dev memandang Avery dengan kekaguman di matanya. Dengan keterampilan medis yang luar biasa, Avery dapat membuka sekte di dunia surga dan manusia ini. Tapi dia memilih berada di kota Yongle dan tidak pernah berpartisipasi dalam persaingan keluarga ini, dan ada beberapa konferensi alkimia. Sekarang semua pikirannya tertuju pada Nenek Zen. Dia adalah pria yang sedang memperjuangkan cintanya. Banyak orang mulai menggunakan tungku alkimia mereka sendiri untuk memurnikan ramuan yang dibutuhkan dalam daftar pencari medis. Beberapa ramuan bermutu tinggi tidak dapat dimurnikan. Mereka dapat menemukan beberapa pil yang mudah dimurnikan. Walaupun penyakit yang sulit dan rumit kelihatannya sangat sulit, namun bila seseorang benar-benar memahaminya sejak awal, mungkin pil yang paling sederhana bisa menyembuhkannya. Premisnya adalah untuk melihat gejala-gejala ini. Sekarang Avery telah mengetahui semuanya, sisanya diserahkan kepada alkemis untuk memurnikan ramuannya sendiri. Untuk berapa waktu, banyak alkemis yang memurnikan ramuan satu demi satu, dan seluruh kota Yongle dipenuhi dengan aroma obat. Harriet, Master Zong ini sangat kuat, dan dia juga sangat mencintai bibimu. Kali ini bibimu telah kembali, kamu tidak boleh membiarkan dia pergi lagi. Menyatukan kedua orang itu akan membawa manfaat besar pada keluarga Zenmu. Wolf berkata dengan iri. Jika itu membantu keluarga Zen kami, bukankah itu juga akan membantu keluarga Zoumu? Bukankah, sebentar lagi kita semua akan menjadi satu keluarga? Kata Harriet sambil tersenyum. Ya, sebuah keluarga. Kita akan segera menjadi sebuah keluarga. Ketika tiba waktunya untuk merekrut keluarga Bao dan keluarga Diao, kedua keluarga kita akan mengambil keputusan akhir di seluruh kota Yongle. Pada saat itu, Asosiasi Alkimia Wilayah Barat juga akan memberi jalan kepada kedua keluarga kita. Wolf merangkul bahu Harriet dan berkata. Dev mendengarkan percakapan antara Wolf dan Harriet, dan menghela nafas pelan. Dia tidak tahu apakah Harriet dan Wolf benar-benar saling mencintai, atau apakah mereka menikah demi kepentingan. Namun sepertinya lebih seperti sebuah perjodohan, sehingga jika kedua keluarga semakin kuat, perlahan mereka bisa memakan dua keluarga lainnya. Dev tidak perlu mengetahui bahwa jika hanya ada dua keluarga medis besar yang tersisa di kota Yongle, antara keluarga Zen dan keluarga Zhou, pasti akan terjadi persaingan terbuka dan terselubung antara kedua keluarga. Pada saat itu, pernikahan antara Harriet dan Wolf akan tampak tidak berarti lagi. Di dunia sekuler, kaisar kuno akan menikahkan putri mereka dengan pemimpin suku terpencil untuk mengulur waktu untuk pembangunan. Namun pada akhirnya, ini bukanlah pertarungan pedang. Di mata orang-orang ini adalah perjodohan keluarga yang paling tidak berharga. Satu demi satu, para biksu telah menyempurnakan ramuan tersebut dan mulai menunjukkannya kepada Willis untuk dikonfirmasi. Selama ramuan yang dimurnikan cocok dengan yang ada dari Pulau Dewa Pengobatan, itu akan dianggap lulus ujian. Banyak alkemis yang lulus ujian, dan setelah mendaftar, mereka menunggu untuk berangkat ke Pulau Dewa Pengobatan. Namun, ada juga beberapa orang bodoh yang tidak bisa menyalin meski diminta mengikuti ujian open book. Di mana, terjadi ledakan terus-menerus, seseorang gagal menyempurnakan ramuannya. Jika orang seperti ini tidak bisa lulus, maka tidak ada yang akan merasa kasihan padanya, itu memang pantas. Orang itu tidak lagi layak disebut sebagai seorang alkemis, jadi tidak perlu menghadiri konferensi alkimia. Ruby dan Hengki juga telah menyempurnakan obat mujarab. Karena mereka dapat lulus penilaian, mereka tidak perlu menggunakan kuota mereka di Asosiasi Alkimia Wilayah Tengah. Dev juga dengan santai menyempurnakan ramuan untuk penilaian tanpa menggunakan kuali senong. Orang-orang ini semua adalah alkemis. Jika dia mengeluarkan kuali senong, pasti akan menimbulkan sensasi dan pada akhirnya dia akan mendapat masalah. Setelah Dev menyempurnakan obat mujarab, dia tidak segera menyerahkannya untuk dinilai, tetapi diam-diam melihat daftar medisnya. Penyakit-penyakit dengan huruf merah itu bahkan belum ditemukan obatnya oleh Pulau Dewa Pengobatan. Dev melihat daftar yang pertama. Dia bisa menduduki peringkat pertama. Penyakitnya pasti sulit disembuhkan, dan yang paling penting adalah hadiah untuk yang pertama juga yang paling unik. Tulang abadi. Hadiah untuk yang pertama ini adalah tulang abadi. Apa ini? Dev menatap hadiah untuk penyakit pertama dalam daftar medis, sangat penasaran.
Rekan Taois Chen, tulang abadi adalah sisa-sisa dari makhluk abadi. Itu adalah harta yang tak ternilai harganya. Meskipun banyak makhluk abadi dari alam surga telah jatuh, hanya ada sedikit tulang yang tersisa. Kebanyakan dari mereka musnah begitu saja. Bahkan jika beberapa mayat tidak dimusnahkan, mayat tersebut akan membusuk dan tidak memiliki nilai sama sekali. Namun, beberapa mayat abadi akan menjadi jernih setelah ribuan tahun, sebanding dengan senjata abadi. Jenis ini adalah yang paling berharga, dan jenis ini juga akan menjadi tulang abadi, tetapi benda semacam ini sangat langka dan sulit didapat. Dan gejala medis pertama yang kamu lihat, itu sudah ratusan tahun, dan belum ada yang berhasil menyembuhkannya. Wolf melihat Dev tidak mengerti apa-apa, jadi dia menjelaskannya secara detail. Tulang abadi, menjadi jernih. Mata Dev melebar karena tidak percaya di matanya. Nak, tulang abadi itu bukan bagian dari tubuhku, kan? Aku tidak pernah menyangka bahwa tubuhku, ribuan tahun kemudian, akan menjadi harta karun orang-orang di dunia surga dan manusia ini. Raja Iblis Awan Merah buru-buru bertanya pada Dev. Karena tubuh Raja Iblis Awan Merah dipotong-potong, dan berbagai bagian tubuh dibuang kemana-mana. Jika semua bagian tubuh ini bisa ditemukan, Raja Iblis Awan Merah bisa dibangkitkan. Dia tidak perlu berdiam di lautan kesadaran Dev sepanjang hari. Mungkin saja, tapi aku tidak yakin. Lagi pula, tidak sedikit makhluk abadi yang jatuh di dunia surga dan manusia. Dev belum melihat tulang abadi ini, jadi bagaimana dia bisa tahu kalau itu adalah bagian dari tubuh Raja Iblis Awan Merah? Tanyakan cepat, kata Raja Iblis Awan Merah dengan cemas. Dev tidak punya pilihan selain menghadapi Wolf dan berkata, rekan Taois Zhou, aku ingin tahu siapa orang yang memiliki gejala medis pertama. Bagaimana dia bisa mendapatkan tulang abadi di tangannya? Wolf memandang Dev dan kemudian bertanya dengan ragu, apakah kamu juga seorang alkemis? Semua informasi di daftar medis ini disembunyikan. Bagaimana kita bisa mengetahui siapa yang sakit? Hanya setelah kita mengungkapkan daftarnya, kita akan bisa mendapatkan informasi pihak lain. Aku memang seorang alkemis, tapi aku tidak mengerti tentang daftar medisnya, dan aku tidak pernah memperhatikannya sebelumnya. Kata Dev sambil tersenyum malu. Sekarang jika dia ingin tahu siapa pihak lainnya, dan apakah yang disebut tulang abadi ini adalah bagian dari tubuh Raja Iblis Awan Merah, dia hanya dapat mengetahuinya dengan mengungkapkan daftarnya. Nak, apakah kamu yakin bisa menyembuhkan orang di daftar pertama yang mengidap penyakit ini? Tanya Raja Iblis Awan Merah. Entahlah, karena informasi yang tersedia saat ini terlalu sedikit, tapi sepertinya orang ini menderita rabies. Mungkin saja dia digigit kalek gagal yang menjadi gila. Dev tersenyum tipis dan berkata, jangan konyol, tidak mungkin sesederhana itu. Jika itu sangat sederhana, tidak mungkin tidak ada orang yang berhasil mengobatinya dalam 100 tahun terakhir. Cepat ungkapkan daftarnya. Begitu daftarnya terungkap, kamu akan tahu apa yang terjadi. Raja Iblis Awan Merah mendesak Dev untuk mengungkapkan daftarnya. Biarkan aku bertanya dulu, apa hukumannya jika aku gagal mendiagnosis penyakit tersebut setelah daftarnya terungkap? Dev tidak berani mengungkapkan daftarnya begitu saja. Rekan Taois Zhou, bagaimana jika seseorang mengungkapkan daftarnya tetapi tidak dapat menyembuhkannya dengan baik, lalu apa yang akan mereka lakukan? Dev bertanya pada Wolf. Sangat sederhana, hapus saja basis kultivasi. Wolf berkata dengan enteng. Hapus kultivasinya. Dev terkejut, jika Anda kembali ke dunia surga dan manusia tapi basis kultivasi Anda dihapuskan, apa perbedaannya dengan membunuhnya? Masih ada perbedaan. Setelah menghapus basis kultivasi, kemungkinan besar Anda akan mati perlahan karena ketakutan. Ini jauh lebih kejam daripada membunuh secara langsung. Wolf berkata. Dev mengerutkan kening setelah mendengar ini, dan bergumam dengan suara rendah, ini terlalu kejam. Bisakah itu dilakukan jika kamu tidak kejam? Mereka yang dapat masuk dalam daftar pencarian medis semuanya adalah orang-orang yang berkuasa, dan mereka dibayar dengan sangat besar. Jika Anda tidak kejam, siapapun dapat mengungkap daftarnya. Diperkirakan orang yang sakit akan disembuhkan oleh beberapa alkemis jika penampilannya tidak bagus. Wolf menjelaskan. Dev merasa ada benarnya juga saat mendengarnya. Siapapun yang melihat hadiah yang begitu besar akan patah hati. Jika hukumannya tidak berat, semuanya bisa terungkap begitu saja, maka seluruh daftar pencarian medis akan dihapuskan. Dev, untuk apa kamu meminta ini? Apakah Anda ingin mengungkap daftarnya? Anda tidak bisa main-main. Ruby mendengarkan Dev menanyakan tentang daftar pencarian medis, dan buru-buru mengingatkannya. Tuan Chen, daftar pencarian medis ini bukan lelucon.
Meskipun tampaknya dibayar dengan besar, itu juga menghadapi risiko yang sangat besar. Jika Anda tidak yakin 100%, jangan mencobanya. Hengki juga mengingatkan Dev. Jangan khawatir, saya hanya ingin bertanya, kalian berdua sudah siap, cepat dan bergegas untuk pendaftaran. Dev tersenyum tipis dan berkata pada Ruby dan Hengki. Keduanya mengangguk, lalu meminum pil halus dan pergi ke penilaian untuk mendaftar. Tepat setelah Ruby dan Hengki baru saja pergi, Dev melompat dan langsung ke depan daftar medis. Dev secara pribadi melayang di depan daftar pencarian medis, diam-diam melihat penyakit nomor 1. Siapa kamu? Jangan mendekati daftar pencarian medis. Ketika orang-orang dari Pulau Dewa Pengobatan melihat Dev berlari di depan daftar pencarian medis, mereka tiba-tiba memarahi dengan keras. Dengan teriakan ini, banyak orang menatap Dev satu demi satu. Kenapa kamu berteriak? Daftar pencarian medis ini diperuntukkan bagi orang-orang untuk mencari ahli pengobatan. Jika saya tidak mendekat, bagaimana saya bisa mengungkapkan daftarnya? Dev memelototi pria yang berteriak itu. Kamu ingin melihat daftarnya? Willis juga menatap Dev saat ini. Dia melihat bahwa Dev masih muda dan tidak terlihat seperti seorang ahli. Dan dia juga tidak mengenal Dev. Penyakit lainnya dalam daftar pencarian medis sangat sulit. Tanpa tingkat obatnya, dia tidak berani mencobanya. Dev masih sangat muda sehingga dia berani mengungkap daftar itu. Kenapa? Apakah hanya Pulau Dewa Pengobatan Anda yang dapat mengungkap daftar pengobatan? Anda tidak mengizinkan saya untuk mengungkap daftarnya. Dev bertanya. Tidak juga, hanya saja sisa penyakit dalam daftar mencari ahli pengobatan adalah hal-hal yang bahkan Pulau Dewa Pengobatan saya tidak berani melakukannya dengan mudah. Apakah Anda yakin bisa menyembuhkannya? Kamu harus tahu, jika kamu hanya mengungkap daftarnya tapi gagal menyembuhkannya, kamu harus menghapus basis kultivasimu. Willis berkata pada Dev. Tentu saja saya tahu. Saya pikir tidak sulit untuk menemukan kondisi medis dalam daftar ini. Saya akan memilih yang pertama dalam daftar. Hadiah untuk ini juga cukup istimewa. Dev melihat tanda pertama dan hendak menjangkau dan menyentuhnya. Rekan Taois Chen, jangan sembrono. Pada saat ini, Wilder berteriak. Teknik formasi Dev bagus, dan memang sangat kuat untuk bisa memperbaiki formasi teleportasi kuno. Tetapi seni formasi dan keterampilan medis sepenuhnya adalah dua hal. Bahkan jika Anda ahli dalam formasi, itu tidak berarti Anda mahir dalam keterampilan medis. Dev tidak buruk dalam hal kekuatan, dia juga masih ahli formasi, bahkan jika dia juga seorang alkemis, apakah dia masih bisa mencapai level alkemis tingkat tinggi di usia yang begitu muda? Lagi pula, energi orang terbatas, dan tidak mungkin bagi satu orang untuk mempraktikkan semua keahliannya secara ekstrim. Wilder hanya percaya bahwa meskipun Dev adalah seorang alkemis, levelnya jelas tidak terlalu tinggi, dan dia sama sekali tidak sekuat dirinya. Dan Dev masih memilih untuk menangani penyakit pertama dalam daftar, itu hanya mencari kematian. Wilder tidak ingin Dev mati, jadi dia menghentikannya. Bersambung.